للشيخ الفاضل Profesor Khalid Al-Fadhil Mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Ustadz Jal Fatullah, alim ulama, nenek mama, jadi pandai, tokoh masyarakat, jamaah fardhu subuh. Insyaallah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim iko punya anak namanya Ishak. Waktu Ishak lahir, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Waktu Nabi Ismail lahir, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berapakah beda umur Nabi Ibrahim dan Ismail? Nah, itu bisa masuk UAS, ujian akhir semester. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, doanya ama-ama bapak ibu hafal, Rabbi habli minas solihin. 83 tahun hanya berdoa, barulah dapet anak namanya Ismail. Bininya nan patamo namanya Sarah. Sarah ikolah divonis dek masyarakat, maaf beribu maaf, mandul, indak punya anak, indak akan sampai mati wang ndak akan punya anak Ibrahim. Itulah maka Ibrahim membuka cabang franchise. Deklah dikecekkan orang tadi ndak punya anak, menikahlahnya sama Hajar. Lalu kemudian Hajar pun melahirkan anak laki-laki namanya Ismail. Tapi Allah mau buktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nanlah diponis tidak akan bisa hamil, deklah tua, ternyata pun yang terjadi 3 tahun sesudah itu lahir anak. Lahir anak, bahasa Arabnya kalau galak itu yathak, yathak, galak. Bahasa Yahudinya Ishak. Saking kan lucunya Nabi Ibrahim waktu dapet anak itu galaknya. Itu maka disabi anaknya itu Ishak, itu galak aja. Jadi jangan pulang dari siko nama laki Ishak, oh udah galak. Ishak itu saking lucunya Nabi Ibrahim, lucunya mencaliak perbuatan Allah itu. Dibuatnya lama menunggu sampai 86 tahun baru punya anak. Sesudah itu pula dibuatnya orang menuduh memfitnah bini nampak tamu itu mandul, indah akan punya anak. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa. Buktinya 3 tahun umur Nabi Ismail, lahir adiknya namanya Ishak. Ishak kau punya anak namanya Yakub. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya 2. Nang pertama Yakub, nang kedua Israel. Maka anak cucu cicit daripada Yakub itu disabit dengan Bani Israel. Jadi yang disabit dengan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Isra artinya hamba. Isra hamba. El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Ada orang ampang gadang namanya Israel.
Mana tahu aduh. Siapa nama waang? Israel. Hah? Israel itu nama menjajah Palestina kok. Israel itu nama orang. Isra artinya hamba. El Allah. Jibrail, Israel, Israfil. El itu bahasa Ibraninya artinya Allah. El bahasa Arabnya ilah. El artinya Tuhan. Israel. Maka anak cucunya disabik Bani Israel. Ibrahim punya anak. Ishak punya anak Yakub atau nama lainnya Israel. Yakub punya anak Yusuf. Manga tiba-tiba Ustaz teringat ke Yusuf. De imam awak tadi rakaat pertama dibacanya surat Yusuf. Itu nana selalu dibaca ibu-ibu waktu hamil. Buya, amoko maaf amboko dia kita Allah rasaki hamil. Alhamdulillah. Orang dulu kalau hamil tu alhamdulillah. Orang kini hamil nauzubillah. Dikasih makan beko. La ilaha illallah. Apalah doa dan rancaknya supaya menjaga anak iko. Kecek buya, banyak-banyaklah membaca surat Yusuf. Supaya apa? Maka sui buya banyak membaca surat Yusuf tadi supaya anaknya imannya kuat sekue iman Nabi Yusuf. Waktu ditarik bajunya Dek Zulekha dari belakang, sanggup inyo berkata, inni akhafullah, ambo takut pada Allah. Itu maka sui buya. Rupanya ibu tadi salah sangko. Disangkonya baca surat Yusuf supaya anak tu ganteng bantu Nabi Yusuf. Waktu anak tu lahir kalam. Ini komplain. Buya, ambolah baca surat Yusuf 9 bulan manga anak ku hitam. Buya kau orangnya penyabarnya ndak pemberang senyumnya. Mas suaminya Iko ya, sama lah ke sini. Nak kan suami hitam anak putih. Jadi awak kau sekarang hidup kau banyak salah paham. Maka lahirlah anak. Datanglah Nabi Yusuf ke ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Yusuf tadi? Ya, ambo tahu, cuma ngetes saja. Datanglahnya ke Nabi Yakub. Ya abati. Kalau ayah, ya abi. Tapi kalau lembutnya, wahai ayahanda, ya abati. Ya abati, wahai ayahanda. Inni ra'aitu fil manam. Ambo malam tadi mencaliak dalam mimpi ambo. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ambo caliak dalam mimpi ambo malam tadi. Ada 2 baleh ahada asyara, sabaleh bintang-bintang. Wasyamsa matahari, wal qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin. Ambo caliak malam tadi bintang-bintang, matahari dan bulan bersimpuh sujud kepada ambo. Apalah agaknya arti makasih mimpi ambo ko wahai ayah? Apa jawab Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpi ko ke saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan tipu muslihat. Apa maksud dari mimpi kau? Aku melihat ahada asyara kaukaba, sabaleh bintang-bintang bersujud, tambah bulan dan matahari. Maka swi sabaleh bintang itu adalah 11 saudara-saudara kandung Nabi Yusuf. Bulan dan matahari maka suinya apa jo amaknya sadonyo kasih dan sayang kepada Nabi Yusuf.
Jangan ceritakan mimpimu ini wahai Yusuf, nanti saudaramu akan hasad, dengki, busuk hati, lalu mereka akan melakukan perbuatan tipu muslihat. Apa pelajaran dari kisah itu? Bahwa penyakit nan pertama merusak hubungan awak adalah penyakit hasad, dengki. Karena ayah lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada yang lain, maka datang dengki mereka, ini saudara kita ini harus kita bunuh karena ayah kita lebih sayang kepada dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang ngecek apalah dosonan paling gadang, santet, enggak. Dosa yang paling besar adalah hasad, dengki. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini kok enggak ada orang sanang lihat kami berdua dapat kursi. Kan sanang dapat kursi gini. Rancak pula, udah duduk di atas, berdua pula dengan Ustaz Jalfatullah. Streaming pula. Tapi orang beriman sifatnya intam saskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat musibah, dia senang hati. Sifat siapa tu? Memang kalau alun basuo katupek gulai paku payah menangkok. In tusibukum sayyi'atun, kalau kamu dapat nikmat, inyo susah hati. Tapi kalau kamu dapat musibah, inyo bukan main senang hati. Itu sifat orang kafir. Tapi sifat orang ampang gadang, kalau Abdul Somad dapat nikmat, inyo senang hati. Apa buktinya? Kok ambo dapat kursi rancak kok, sadonya tersenyum. Entah senyum sakit hati, awak enggak tahu. Sebab gini payah lah membedakan orang senyum senang hati dan sakit hati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat semuanya bersujudlah kepada Adam. Fasajadu. Semua malaikat bersujud illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Agak-agaknya apalah penyakit iblis tidak mau bersujud ke Adam? Hasad konon paling mengerikan. Iblis kok nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Ada orang ampang gadang nama Azazil. Azazil namanya. Azazil kok jin. Ada dalam surat Al-Kahfi juz 5 balik. Kana minal jinni, inyo dari kalangan jin. Wah, jadi iblis kok asalnya jin. Jin itu diciptakan dari api. Makanya kalau apinya naik, awak berang, marah, dinyalakannya api, ditangkai jantung awak merah. Orang kalau berang tuh mukonya merah, matonya merah kan? Merah. Wah, enggak tahu ambo kok sedang merah. Berang, tengok matamu merah. Nah, kalau cuma mata merah, ikan busuk pun merah jo. Merah. Manga muka orang nan berang tu merah? Sebab api di dalam jantungnya sedang dinyalakan oleh iblis. Karena iblis itu diciptakan dari api. Itu beda malaikat sama setan. Kalau malaikat itu dari nur, cahaya. Sedangkan setan diciptakan dari nar, dari api. Lalu kemudian Azazil tadi beramal 1000 tahun naik ke langit ke pertama, beramal 2000 tahun naik ke langit kedua, beramal 3000 tahun naik ke langit keempat, beramal 1000 tahun naik ke langit kelima, akhirnya sampai beramal 7000 tahun naik ke langit nang ketujuh, selevel dengan para malaikat. Itulah asal muasal waktu Allah menyuruh malaikat bersujud
ada satu nan indak amwa bersujud, itulah inyo iblis. Iblis itu bukan namanya, iblis itu galanya. Galanya iblis. Nan gadang disabui gala, nan ketek disabui namo. Jadi iblis itu galanya gadang. Orang gadang. Bantu Abdul Somad. Gadang enggak Abdul Somad kok? Enggak, lo ada mengaku gadang. Gadang iblis. Iblis itu artinya ablasa yublisu. Iblis artinya putus asa. Putus asa dari rahmat Allah, itu arti iblis. Beko kalau ada tetangga kawan jamaah awak menyebut, ambo lah putus asa. Yo iblis. Iblis itu putus asa. Tidak boleh awak putus asa. Wahum mublisun, mereka putus asa. Jadi iblis itu amalnya 7.000 tahun sampai ke langit nang ketujuh, selevel jo malaikat. Tapi kemudian waktu disuruh Allah bersujud kepada Adam, sado malaikat mau, inyo indak. Mengapa iblis tidak mau sujud? Karena hasad. Ambonan mulia, ambonan beramal, ambo 7.000 tahun beramal. Manga bersujud ke makhluk yang baru diciptakan Allah. Berang. Jadi iblis itu kalau PNS-nya masuknya dari golongan 2A. 2A, 2B, 2C, 2D. Lalu itu ambil S1. 3A, 3B, 3C, 3D. Tiba-tiba ada pula orang langsung makhluk baru diciptakan. Berang apa enggak berang apa? Berang, berarti iblis. Tidak senang mencari orang dapat nikmat. Tapi Buya ada ustaz namanya Bui, katanya iblis itu dosanya adalah angkuh sombong, ya kan? Ada orang namanya Bui, katanya iblis itu dosanya adalah takbur. Takbur itu kedua, nan pertama adalah hasad, dengki. Alhamdulillah kami berdua jauh dambo, Ustadz Jelfatullah. Kami sama-sama di Kairo tahun 98, kinilah 2020, 22 tahun bersahabat. Mudah-mudahan kami di dunia bersama, di surga pun beko bersama juga berdua. Jamaah ikut juga, kan berarti tidak ikut. Jamaah sadonya masuk surga. Cuma nan dapat kursi itu kami berdua saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iblis keluar dari surga karena hasad. Nabi Yusuf dibunuh oleh saudara-saudaranya juga karena hasad. Saudara kandung, Pak. Bukan tetangga, bukan orang sekampung. Saudara kandung, dibuang mereka ke dalam sumur. Awalnya ingin mereka bunuh. Ada salah satu saudara kandung Nabi Yusuf, namanya Bunyamin. Bukan Benyamin, Benyamin pelawak. Bunyamin, kecilnya, awak buang selah Yusuf kau ke dalam sumur. Fi ghayabatil jub, dalam sumur. Manga dibuang ke sumurnya duit Ustaz. Sumur di Arab itu indah ada airnya. Sumur lubang. Campakkan mereka masuk ke dalam. Apa? Ya. Kamu mendengar sumur, kamu dicampak lo ke sumur. Dimasukkan mereka ke dalam sumur. Itu artinya apa? Bahwa kalau awak selama hidup iko ada tetangga yang iri, ada orang sakit hati, awak maklum balapang dado bahwa memang itu memang sudah kehidupan dari dulu. Sabar awak. Ada orang dengki, ibu ama renovasi rumah baru, tiba-tiba ada orang sakit jantung. Sabar. Bali oto baru, ada orang naik asam ureknya. Sabar. Basaba juga nan eloknya. Basaba kok ada dalam kitab namanya kitab Iqra, AAA, Bataba, Batasa, Basaba. Basaba juga nan eloknya kecek Nabi Yakub.
Waktu sampai berita bahwa Yusuf iko dibunuh bidaming kadzib, pulanglah saudara-saudara Yusuf membawa baju dengan darah palsu. Damin darah, kadzib palsu. Ama kasui darah palsu, dibawa orang ko darah kambiang, dibuatnya ke baju Nabi Yusuf. Pulangnya membawa baju itu. Ayah, yo kecek Nabi Yakub, Yusuf lah ditangkuk harimau, lah dimakan serigala ya. Ikonya, kecek Nabi Yusuf, kecek Nabi Yakub. Fasabrun jamil, basa baju olah naneloknya. Sedangkan orang selevel Nabi Yakub saja tidak tahunya yang gaib. Tidak tahu Nabi Yakub itu bahwa anaknya itu apakah dimakan serigala atau dibuang ke dalam sumur. Nabi tiba-tiba kini dulu mengaku nan gaib, dukun. Nabi Yakub anaknya dibuang ke sumur, namanya Nabi Yusuf. Datang saudara Nabi Yusuf, anak kandung Nabi Yakub, melumurkan darah kambing ke baju Nabi Yusuf. Pulangnya ke rumah, disabiknya adik kami lah dimakan serigala. Tidak tahunya bahwa anaknya itu masih hidup. Sebab awak tidak tahu yang gaib kecuali dia tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kotak sedekah lalu jangan pura-pura tidak tahu. Kok banyak jamaah kok? Tidak tahu. Mana orang tidak sedekah tadi? Tidak tahu apa buya? Awak kan tidak tahu yang gaib-gaib. Kau bukan gaib, jaleh kotak itu lalu di muka awak. Ya, sampai ini mah cerita. Kamu kalau nampak piti kau lupa. Artinya apa? Orang selevel Nabi pun ada juga diuji. Hilang anaknya dibuang orang ke dalam sumur. Oleh sebab itu kalau ibu dapat ujian mesti sabar. Hilang suami ibu diambil pelakor tidak lu ada setuju nampaknya sama ibu. Mesti awak kau banyak sabar. Makanya kalau ada apa-apa, fasabrun jamil. Ambo ulang sekali. Kalau ada apa-apa, sabiklah ucapan yang keluar dari mulut Nabi Yakub, fasabrun jamil. Basah baju olah nan eloknya. Kebetulan kawan ambo di Mesir dulu, orang Kalimantan, sama-sama kami pai haji. Ambo tanya, nama ang siapa? Fasabrun jamil. Anak Kalimantan lah. Kawan awak di Mesir, namanya Fasabrun jamil. Mungkin dulu waktu lahir, apanya membaca ayat itu, langsung Fasabrun jamil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau anak awak hilang, tidak tahu entah diterkam serigala atau dibuang orang, menangis awak, mencaka-caka muka, menarik-narik rambut, apakah hidup anak awak itu lah? Tidak. Awak caka muka, baik muka awak maupun muka orang. Hidup anak, nan hilang tu hidup lah. Indah ada cara selain daripada fasabrun jamil. Ayahnya sayang ke anak tapi nya sabar. Saudara kandung seayah satu darah bisa menjadi pembunuh hanya gara-gara hasad. Maka jangan heran kalau tetangga awak hasad. Jangan heran kalau sekampung awak hasad. Iko memang cerita lama. Sejak zaman Nabi Yusuf sampai Pak Yusuf nama gale di pasar. Mohon maaf Pak Yusuf kalau itu. Kadang ambo ceramah kok talapeh saya dari mulut. Tiba-tiba merajuk pulang. Mengapa tuh pulang? Nyonya Yusuf mengalih di pasar tuh ya. Namanya siapa? Yosef. Padahal jale-jale di SD Yusuf. Malu. Banyak orang kau merubah-rubah nama tetap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang namanya Pak Yusuf ganteng macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau nya duduk di sebelah orang buruk itu ikut menjadi ganteng. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Beda sama orang kini.
orang kini kalau inyo ganteng, duduk di sebelah orang buruk, inyo makin ganteng dan buruk itu makin buruk. Kalau Nabi Yusuf tidak. Ujian Nabi Yusuf yang pertama dibuang oleh saudaranya masuk ke dalam sumur. Tapi Allah Maha Sayang. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Datanglah orang Panggaleh. Orang-orang Panggaleh itu zaman dulu injak menetap di satu tampek, inyo berjalan keliling dunia, naik unta, naik kenderaan, naik kudo, naik keledai. Haus mereka, nampak mereka sumur, diturunkannya lah timbonya ke bawah. Tiba-tiba barik timbo ko, tengoknya budak ketek, dijual mereka. Sebab zaman itu masih boleh menjual manusia, hamba sahaya, dijual. Dibelilah oleh seorang kaya. Asa an yamfa'ana. Kecek laki-laki tadi. Awak jagolah anak iko, mudah-mudahan inyo bermanfaat untuk masa depan awak. Kebetulan iko pejabat orang kaya, kok ndak ada anaknya. Akhirnya dijaga, dipelihara sampai dewasa. Sampai dewasa rupanya dia ganteng luar biasa. Penampilannya Masya Allah tabarakallah. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf itu Pak Ustadz? Dia ambil buah-buahan, dikasihlah pisau-pisau ke tangan perempuan itu. Qatta'na aydiyahunna. Mereka memotong tangan mereka. Sambil keluar dari mulutnya, sambil memotong itu keluar dari mulutnya. Hadza ma hadza illa malakun karim. Ini nan berjalan di muka kami iko adalah malaikat. Dalam surat Yusuf. Begitu lalu Nabi Yusuf, caliak mereka, tangan mereka lalu luko-luko. Habis pai ke puskesmas katanya. Kalau ada orang di Ampang Gadang nan ganteng di Sumatera Barat iko juara lomba cover boy. Cobalah diadakan lumba memotong buah mangga. Kalau adonan luko-luko tangannya saking gantengnya, itu baru selepel Nabi Yusuf. Tapi kalau indah belum lagi. Maka Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan ujian pertama, hasad dari saudara kandung. Ujian yang kedua, ganteng. Ganteng itu adalah ujian. Ini Nabi Yusuf ingin menggambarkan pada kita bahwa orang kini banyak salah paham. Dianggapnya kalau buruk itu ujian. Enggak, ganteng itu nan ujian. Jelek itu nikmat. Banyak anda setuju nampaknya. Buktinya boh, deknya ganteng itulah maka diajak dek Zulekha berzina. Wa ghallaqatil abwab, ditutupnya pintu-pintu. Setelah ditutupnya pintu, maaf beribu maaf, diajaknya berzina. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Istri si orang kaya penguasa tadi suka cinta kepadanya. Qad syarafaha hubba, dia amat sangat jatuh cinta. Dijebaknya Nabi Yusuf, ditutupnya pintu. Lalu kemudian Nabi Yusuf laula arraha burhan, dia melihat burhan mukjizat, ditunjukkan Allah kebenaran. Akhirnya dia tak jadi. Tapi perempuan ini, inna kaidakunna azim, tipu dayanya amat sangat berat dan sangat besar. Tak mau kamu berzina dengan saya Yusuf. Akhirnya ditariknya baju Yusuf, kuyaklah baju Nabi Yusuf sebelah belakang. Masuklah penguasa tadi, dibukanya pintu, difitnahlah Nabi Yusuf. Hidup ini penuh dengan cobaan. Masuk ketek, dek sayang oleh ayah, dibuang oleh saudara kandung. Setelah dewasa karena ganteng, difitnah, mau berzina. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, hidup amboko kok banyak ujian, Nabi aja diuji. Hidup kamu mesti penuh ujian. Namanya ujian akhir semester. Oleh sebab itu hidup ini tidak ada tanpa ujian. Hidup nabi-nabi sebutkan sama ambo nabi nanda ada ujian hidupnya. Siapa nabi? Tak ada. Hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna.
Apakah kamu sangka kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ujian silih berganti. Ujianan paling warek nabi, di bawah nabi wali-wali, di bawah wali manusia biasa. Ambo pun ujian di ambo barek. Kalau gitu Ustadz wali, yuk ambo ke wali murid. Ustadz Jel, ujian jihadnya luar biasa, difitnah, dituduh macam-macam, tapinya tetap tegar. Ustadz Somad juga difitnah. Tuh Ustadz Somad tuh selalu ke Bukit Tinggi kan mendapat banyak pitihnya di Bukit Tinggi. Astagfirullahaladzim. Ambo hasil dari YouTube setahun kau dapat sampai ratus juta, habis ambo balikan ke bareh fakir miskin. Mana ada calon-calon wali kota, gubernur kau yang sanggup magi ambo pitih. Sedang sampai ratus juta aja ndak ambo pandang. Ada pula orang magi ambo oto. Ustadz Somad, ini kami kirim mobil CRV. Ambo pulang kan, ndak ambo terima. Ada pula orang magi ambo Fortuner. Ambo pulang kan. Akhirnya calon-calon bupati, calon gubernur, calon wali kota musim-musim pilkada kok bingungnya ingin magi apa kamu? Dia akhirnya kap 70. Mana ambo pandang? Oleh sebab itu fitnah-fitnah itu luar biasa. Tapi ambo tidak pernah cemas, tidak pernah takut. Sebab ketakutan awak lah awak abihkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkannya nan mudah, mengamalkannya mencret. Nabi Muhammad SAW berada di dalam gua, nama bukitnya Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu namanya Jabal Nur. Ambo ulang sekali lagi. Memang pagi-pagi kok payah fokus. Sampai Nabi bersembunyi sebelum hijrah namanya Jabal Sur. Sampai Nabi menerima wahyu namanya Jabal Nur. Jamaah umroh baru pulang baca rito. Ambo patang di Makkah naik ke Jabal Sur. Padahal yang ingin naik itu Jabal Nur. Nambah cerita kok lupa, namandangan tak tahu. Sama-sama mangguk. Ndak apa. Dek cerita kok mereka masih satu kota. Sampai hijrah Jabal Sur. Bukit Sur namanya. Sampai turun wahyu Bukit Nur. Sampai Abdul Somad Bukit Tinggi. Ampang gadang. Lalu kemudian masuk Nabi SAW berada di dalam gua itu. Disabit dalam Quran. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi. Ada gua di Bukit Tinggi. Gua Japang. Ada, cuma orang Bukit Tinggi nak menyabitnya gua. Apa namanya? Lubang Japang. Beda. Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Paling banyak. Gua kan udah ngomong sama lo. Setiap rumah ada gua. Nah, masuk Nabi Muhammad berdua di dalam gua dengan Abu Bakar Siddiq itu, datanglah orang kafir Quraisy naik kateh. Maaf, beribu maaf. Orang kafir Quraisy itu maaf, ambo sagan mencabi kancing terkencing dia. Memandang ke muku. Kecil Abu Bakar di bawah. Seandainya orang kafir musyrik iko memandang ke bawah, la absarana, inyo pastilah menangkok awak, nampaknya awak. Kecil Abu Bakar Siddiq. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan khawatir. Sebab apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Orang yang banyak pitih, apakah dapat dijamin hatinya tenang? Tidak. Buktinya banyak yang mengaku. Orang nan rumahnya gadang,
besar, mewah, cantik, apakah dijamin hatinya tenang? Tidak. Orang nan bininya cantik, apakah dijamin hatinya tenang? Belum tentu. Buktinya banyak dituduh orangnya, waang pakai pelet ya, ini tuduh difitnah. Oleh sebab itu tidak ada yang paling menenangkan kecuali dengan bersama Allah. Itulah maka awak berzikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kalau datang cameh awak, datang takwik awak, datang ngeri awak, maka awak kumandangkan la ilaha illallah. Innallaha ma'ana, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan takut wahai Abu Bakar. Ma dhannuka bisnaini, kalau waang sangko awak di dalam gua kau berdua, fallahu salisuhuma, Allah nang katiga. Awak berdua, Allah nang katiga. Awak beramai-ramai, maka awak bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau banyak awak cameh gini kau. Cameh, cameh kan naik Covid. Cameh enggak? Ambo cameh. Menyikapi Covid kau masyarakat tak bagi tiga mazhab masalah Covid kau. Mazhab yang pertama, mazhab terlalu menantang. Ni mah Covid kau biar berkunyah gitu. Nanti mana Covid. Mazhab yang kedua, mazhab terlalu cameh, terlalu takwik, paranoid. Takwik mana? Sampai salah lawak pun dibasuhnya. Cucinya pakai hand sanitizer. Kau nan terlalu takwik. Awak alhamdulillah mazhab nan pertengahan. Indak terlalu takwik, indak pula terlalu berani. Tetap dengan protokol kesehatan dan pakai masker. Iko biar supaya jangan dibully orang. Kau akan pakai masker. Apa tu Abdul Somad waktu di Bukit Tinggi enggak pakai masker? Kok? Mangga enggak dipakai di mulut Ustaz? Kenapa di dagu? Masker kan bukan untuk dagu, kecil. Oke, awak pakai di mulut. Yang maksudnya, ada maksudnya ini, masuk, enggak jale, jale tu. Kau perlu awak jelaskan, sebab awak akan dibuli-buli orang. Orang akan selalu mencari-cari kesalahan. Dicaliaknya awak lah pakai peci, dicaliaknya lah pakai sorban. Kau mau pakai sorban, sebab apa? Banyak orang, apa tu Ustaz kau enggak pakai sorban? Pakai. Masa Ustaz sholatnya di masjid nggak pakai sarung? Pakai sarung. Ustaz pakai sarung kok nggak pakai celana? Do celana di dalam. Insyaallah siap saja. Oleh sebab itu awak mesti siap sedia apapun yang terjadi. Betul? Sampai jam bara awak ceramah kau buya. Sampai sudah sih Ustaz. Maghrib cuaca lihat. Maghrib jam bara maghrib. Maghrib jam 6.22. Maknanya kalau maghrib 6.22, 6.22 subuh awak sudah boleh solat sunat isyraq. Itu saya jurusnya mudah. Man sholat subha fi jama'atin, sianan solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah. Sesudah solat subuh berjamaah, jangan pulang ke rumah, duduk berzikir mengingat Allah. Maka awak tadi tidak pulang ke rumah, duduk berzikir mengingat Allah. Majlis awak kau majlis zikir, bukan majlis lara, bukan majlis sia-sia. Majlis awak majlis zikir, mengingat Allah Ta'ala. Dan awak baca surat Yusuf sebagiannya. Sesudah itu kemudian sampai terbit matahari. Itulah 6.22. Solat sunat 2 rakaat. Bekolah selesai awak sama-sama solat sunat surang-surang masing-masing. Selesai tausiah kok solat sunat. Ambo baca ayat capek-capek, ambo pun pulang. Nanti jamaah tu sedang surat, ambo pulang. Di tampek lain, di Ampang Gadang tak bisa, dia ikut keluarga dake awak. Kalau ambo capek pulang, dikajak ke rumah-rumah dake. Man sholat subha fi jama'atin, sianan sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu ndak pulang ke rumahnya, duduk berzikir mengingat Allah. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat.
bagi perti pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Muhammadiyah enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu akbar. Yang berkelahi bercakap lo gara-gara itu. Sabalah kok usolli sunnatal isyraq. Menikah Muhammadiyah indah pakai usolli. La ilaha illallah Muhammad. Kau manusia kau memang hobi cakap. Dan sebelah kiko menunjukkan ambunan pakai usolli. Nah kau sebelah kau indah perlu pakai usolli. Nan tengah kau preman baru so tobat. Baru malam tadinya tobat. Subuh kau lah solat inyo nampak tamu. Manca lihat orang bercakap kau. Hah? Bercakap je orang ni masjid kau rupanya. Lebih hebat lo majelis kami lah kecilnya. Kami tidak rame majelis kami, jamaah kami cuma sampai orang, tidak ada bercakap-cakap. Majelis mereka dulu sebelum hijrah sampai orang, majelis gaplek, tidak ada cakap. Sakit dan surang kau langsung mereka membau limau, membau ubek, membau ayaka, membau tanya cepat sehat ya bro, kita udah lama nggak main nih kecil. Iko di masjid orang bercakap, dek iko bercakap, dek iko bercakap. Dek pilkada kau bercakap. Apa bercakap? Tak perlu bercakap. Pilih aja nan dakek-dakek itu pilih orang. Ya kan? Tak setuju nampak. Nah, oleh sebab itu maka kita berijtihad. Oh, saya nggak milih-milih Pak Ustadz. Pokoknya saya netral aja. Saya netral. Nggak perlu kita memilih-milih. Kita netral. Oh, nggak bisa. Dalam hidup ini kita mesti memilih. Hidup adalah pilihan antara ada yang Islam dengan yang tak Islam. Siapa nak pilih? Yang Islam. Antara sesama Islam, sama-sama Islam, awak pilih yang terbaik. Awak berijtihad. Ambo ko orangnya bodoh, ambo tahu, ambo ko jahil, ambo ndak faham, ambo ndak cerdas, maka ambo ikut udah ambo ikut Ustaz Jal. Kamu tak tahu, ambil ikut aja. Ustaz Somad bisa ke Bukit Tinggi? Bisa. Bisa tausiah? Bisa. Bisa awak menjalan ke kantor KPU? Bisa. Ambil ikut aja apa keceknya. Selamat. Paling selamat. Awak tahu kalau ditanya dari orang, mana Ustaz ke Bukit Tinggi? Ambil ikut sini orang. Awak ikut, awak jadi makmum paling selamat. Maka tadi mau disuruh jadi imam. Ustaz jadi imam? Enggak. Jadi paling selamat. Imam ruku awak, imam sujud awak, imam salam awak, imam kantui. Enggak dikui. Ambo alhamdulillah sampai kini mengikut ulama. Manga Ustaz ikut Ustaz Jel? Inyo lebih dulu ke Mesir, inyo lebih dulu ke Al-Azhar, inyo lebih dulu tamat dari Tawalib, senior Ambo, kakak kelas Ambo. Inyo lebih dulu tahu Quran Sunnah, selamat selamanya masih ikut Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling selamat, paling mudah. Kama-kama cerita pembahasan kita subuh ini. Dari mulai Nabi Yusuf sampai naik lo ke Nabi Adam, turun ke Bukit Tinggi. Itu gara-gara masaji awak indak membuat baleho. Coba kalau buat balehonya, pengajian subuh judulnya sabar, pasti yang mau bahas sabar aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau disimpulkan pengajian subuh ikonan patamo bahwa awak idui pasti ada cobaan. Berani hidup, berani menghadapi cobaan. Takut hidup, mati saja. Kalau alun tibo masuk aja lawak tibo mati baabu ya. Beko kalau lalu orang mati ikut. Minta izin sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Boleh ikut. Ini tempat ujian. Maka jangan terkejut kalau ujian datang silih berganti. Ambo macam-macam ujian. Carilah di Facebook, di Twitter, di YouTube tuh dicaci maki orang, difitnah orang. Apa itu? Ustaz Somad ceramah katanya mesti ke masjid. Buktinya dia tak pernah ke masjid. Ada memfitnah ambo katanya ambo tak pernah ke masjid. Ambo ke masjid itu mudah. Mudah bagi ambo ke masjid.
Cuma keluar dari masjid itu nan lama. Mau ke masjid mudah, tapi keluar dari masjid ke mall kama-kama sebelum covid ko tiba. Ambo dari dulu kalau pergi ke mall membawa anak ambo jalan-jalan pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai masker, pergi ke mall membeli kereta api Thomas, anak ambo Thomas. Sampai situ pun disapa orang, Ustadz, kok tahunya? Kok tahu kamu saya Ustadz Samad? Dari cincinnya. Sudah itu ambo lapeh lo cincinnya boleh. Faiz. Ambo ke masjid itu mudah, keluar dari masjid nan lama. Kalau ndak percaya calik beko. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada apa-apa awak mesti tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang bawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi supaya awak jangan ada fitnah-fitnah di antara kita. Siap? Siap. Pertama ujian hidup. Yang kedua, bahwa awak bersaudara kandung pun pasti akan terjadi clash. Yang menyebabkan itu adalah hasad. Orang yang hasad itu namanya hasid. Ada dalam Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang kalau sudah hasad hatinya tak pernah tenang. Bu, ya itu bagus ya rumah si anu, mantap cantik. Iyalah, tuyulnya banyak 3 truk. Hasad, dengki, busuk hati. Pak dokter, yo. Manga orang iko kok darah tingginya naik Pak dokter, padahal ndak adanya makan kambing, ndak adanya minum susu kolesterol. Kenapa darah tingginya naik? Ustadz Somad, ini bukan masalah makanan, tapi ini masalah psikologis. Dokterku bahasanya lembut, masalah psikologis. Bayi undangan, pesta nikah orang, pulang dari situ sakit jatuh. Ndak ada makan kambing, ndak ada minum susu, ndak ada apa-apa. Rupanya galang orang tadi gadang. Aku mau nasihatkan ibu kalau ada galang jangan dipakai, disimpan. Sebab ndak asa ada orang senang hati mencari galang awak. Kalau dipakai gadang ditunjukkan pula. Jam berapa ya? Iya gitu. Cari orang lah mencari. Udah pulang awak. Sakit. Asam lambung naik, darah tinggi kumat, jantung koroner kautak. Oleh sebab itu maka yang paling nyaman enak kalau kita ikut merasakan senang dengan kesenangan orang lain. Bapak Ibu ikut senang tak dengan kemesraan kami di atas kursi yang cantik? Alhamdulillah. Jangan hasad. Yang ketiga, bahwa awak akan selalu hidup ikut cemas, takut, ragu, galau, ngeri. Menghilangkan itu semua adalah dengan dekat kepada Allah. Nan alun babini takwi indak babini, nan udah babini takwi indak punya anak, nan lah punya anak takwi indak dapat menantu, nan lah punya menantu takwi indak bacucu. Nyanlah bacucu takwi, cemas ngeri. Itulah hidup terus. Maka serahkan diri pada Allah. Allahu Akbar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatu lillah. 33 kali. Bahwa hidup ini semuanya kecil. Hidup ini macam sayap nyamuk. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam jantung. Di situ tempat berbisik setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Maka dihalau. Besar ini masalah, besar ini ujian, besar ini cobaan. Tidak ada yang lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lagi, tambah lagi. Afdhalul zikri fa'lam, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah 3 kesimpulan kaji awak. Beko kalau ada nambah tanya,
Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah tak kamar-kamarnya ceritanya. Lain tak mantuk biasa nampaknya. Nampaknya lah habis bahannya kini tu. Nah, akhirnya awak sampai jam 6.22. Sama nak jam Iko sama jam? Lain. Sedang jam aja ikhtilaf. Ke 20? 2 minit lagi. Sudah itu baru awak solat sunat isyraq. Mudah-mudahan awak sampai anak cucu istiqomah. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.